Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya dalam mimbar kecil kali ini. Minggu ini kita mendapati ada setidaknya 2 hari raya agama di Indonesia. Terus yaitu adalah Hari Raya Nyepi yang pertama hari Senin kemarin, dan kemudian juga awal puasa yang bertepatan di minggu ini. Bapak Saudara, walaupun memang ini adalah dua sebuah momen peristiwa keagamaan yang berbeda, tapi saya rasa ada korelasinya juga. Dalam peristiwa Nyepi, umat-umat beragama Hindu, terutama Hindu Bali, diajak untuk melakukan diam dalam rumah mereka, tidak melakukan aktivitas apapun, dan bahkan mungkin ada juga yang berpuasa. Ini bisa membuat kita manusia melatih penghargaannya terhadap waktu diam, waktu antara. Untuk bisa menghargai sela-sela waktu yang mungkin biasa saja di antara kepadatan-kepadatan kehidupan yang ramai dan riuh. Dalam praktek puasa juga yang dijalani oleh teman-teman Muslim, mereka pun bukan hanya pantang makan, tapi juga tidak boleh marah, tidak boleh bergosip, dan lain sebagainya. Ini juga bisa melatih manusia untuk bisa merekoleksi, melihat kembali, mengevaluasi kehidupannya, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, membangun spiritualitas mereka supaya menjadi lebih sehat. Dalam sebuah filosofi Jepang, ada dikenal sebuah karakter ma, yang artinya adalah waktu jeda, waktu antara, kekosongan. Ma itu dihayati oleh orang-orang Jepang sebagai sebuah jeda, seperti tepukan tangan. Tepukan tangan tidak akan bisa terjadi jika tidak ada jeda antara satu tepuk dengan tepuk yang lain. Itulah arti dari ma. Jika kita mau menghayati, menghargai waktu antara itu, jeda, waktu diam dalam kehidupan kita, maka itulah justru yang bisa membuat kita, membuat keseharian kita, waktu-waktu kita, peristiwa-peristiwa hidup kita menjadi lebih bermakna. Dalam kekristenan, kita pun juga mengindahkan waktu jeda. Tuhan Allah dalam Kejadian 1 setelah melakukan penciptaan, Ia menyisihkan waktu hari ke-7 untuk berdiam. Yesus sendiri setiap hari di pagi hari menyempatkan waktu untuk melipir dan berdiam, memelihara relasinya dengan Allah Bapa. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-12, ketika Elia berusaha untuk mencari Tuhan, di mana Tuhan dalam kesulitan hidupnya, maka setelah angin ribut, gempa bumi, dan juga api yang menyala-nyala, ternyata Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah, dalam ketenangan, dalam suatu peristiwa yang biasa. Di sanalah kita bisa menemukan Tuhan, dan kita bisa mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara, maka dalam hari-hari kita juga, dalam menyambut Paskah ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menghayati kediaman itu. Sehingga kita bisa betul-betul menyaksikan sebuah karya Tuhan dalam rangkaian peristiwa Masa Raya Paskah. Sebab bahkan dalam rangkaian Masa Raya Paskah pun kita mengenal hari Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh yang bersama-sama kita rayakan juga merupakan sebuah waktu ruang antara yang bisa menjadi ruang refleksi kita dari peristiwa-peristiwa karya Tuhan yang sungguh besar.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur sebab Tuhan selalu hadir menyertai kami. Jika kadangkala dalam semua kesibukan, dalam semua keriuhan kehidupan kami sulit untuk terus bisa melihat dan menemukan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai waktu-waktu diam, agar kami dapat terus mendengarkan Tuhan, bukan hanya berbicara, bukan hanya melakukan, tapi mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami pula hendak menyambut, menyongsong masa raya Paskah kami, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan kami hikmat untuk menyongsongnya dengan penuh rahmat. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang umat muslim yang sedang juga menjalankan ibadah puasa. Kiranya juga Tuhan yang boleh menyertai mereka, memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh menjalankan ibadahnya dengan baik dan mendapatkan kedamaian. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.